Ya, kita lanjutkan. Ya, idealnya itu kuliah 50 menit, break gitu ya, 50 menit break gitu ya. Jadi 3 SKS, 2 kali break gitu ya. Ya, itu prinsip pertama ya. Itu bagian bicara tentang prinsipal, bicara tentang policy, bicara tentang framework. Saya anggap selesai. Silakan Anda nanti pelajari lagi. Kita masuk sekarang ke enabler yang kedua ya. Jadi enabler yang kedua bicara tentang proses ya, proses gitu ya. Ya, oke. Jadi yang enabler yang kedua kita bicara tentang proses ya. Jadi di COVID-5 itu dikenal ada 37 proses ya. Ini udah Anda lakukan ketika presentasi kemarin ya, ada 37 proses ya. Walaupun tidak semua yang dibahas ya. Ya. Apa namanya? Meaning that the 37 process of COVID is the most important. Jadi dikatakan proses ya itu dianggap sebagai enabler yang paling penting gitu ya. Jadi the most important enabler in most people view. Jadi dikatakan enabler yang paling penting itu adalah proses-proses ya. Jadi apa namanya? Tidak akan berjalan sebuah enterprise ketika tidak menjalankan enabler proses. Ya, itu pernyataan yang pertama. However, tapi it is vital to recognize that implementing process alone will not be totally effective. Jadi dikatakan hanya menjalankan enabler saja tanpa memperhatikan enabler yang lain itu juga tidak efektif ya. Jadi dikatakan other enabler are certainly needed as well, particularly culture, ethic, and behavior ya. Jadi dikatakan enabler lain juga penting gitu ya. Contohnya seperti culture, budaya, etik, sama behavior. Bagaimana membuat orang punya behavior ya yang baik gitu ya. Bagaimana punya orang yang etiknya baik. Ini bicara tentang governance IT sama manajemen IT. Ya, bagaimana ketika orang menjalankan proses ini, apa karyawannya memiliki behavior yang baik gitu ya. Contohnya ada that is needed to be recognized process, why process should be run, and how they should be deal with to manage the government enterprise. Ya, di sini ada beberapa contoh standar-standar ya yang mengenalkan pentingnya proses ya. Ada ITIL ya, ada Prince2, PMBOK gitu ya. Without ensuring culture changes ya. Ini ada standar-standar yang hanya bicara tentang proses, tidak berbicara tentang memastikan bagaimana culture itu change ya, digunakan di perusahaannya. Konsekuensinya adalah tidak berjalannya dengan baik gitu ya. In addition, the people, skill, and competence enabler is vital for ensuring process owner, management, and purpose. Jadi intinya, walaupun proses ini adalah enabler yang paling penting, ya, tapi ketika menjalankannya dia perlu didukung oleh enabler yang lain, ya. Oke, ini bahasa Indonesianya ya. Proses adalah faktor yang paling penting dalam pandangan kebanyakan orang. Namun sangat penting untuk menyadari bahwa menerapkan proses saja tidak akan sepenuhnya efektif ya. Pemberdayaan lainnya juga dibutuhkan, khususnya pemberdayaan budaya, etika, dan perilaku yang diperlukan untuk mengenali mengapa proses harus dijalankan dan bagaimana mereka harus ditangani untuk mengelola dan mengatur perusahaan. Ya, ada banyak contoh yang dipublikasikan selama 20 tahun terakhir dari perusahaan yang secara resmi memperkenalkan proses. Ini standar-standar yang lain ya, yang sebelumnya menjalankan proses. Tapi dia tanpa memastikan perubahan budaya yang diterapkan. Akibatnya, proses tersebut tidak terlalu efektif untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Selain yang tadi, yang tentang budaya, etik, sama perilaku, pemberdaya orang ya, bicara tentang people-nya, bicara tentang skill, dan bicara tentang kompeten juga sangat penting untuk memastikan pemilik proses, manajer, dan praktisi memiliki kemampuan yang diperlukan ya. Jadi
walaupun enable proses paling penting, tapi harus didukung oleh enabler yang lain. Intinya di situ. Kemudian di sini bicara tentang proses COVID COVID 5 define a process. Ya, jadi dikatakan proses adalah a collection of practice influenced by the enterprise policy and producer that take input from number of sources, including other process, manipulate the input and produce output. Ya. Nah, contohnya adalah product and services. This is common style of definition of process. Di sini kita coba bahas Indonesianya. Apa itu proses? Proses adalah kumpulan praktik yang dipengaruhi oleh kebijakan dan prosedur perusahaan yang mengambil input dari sejumlah sumber termasuk proses lainnya, memanipulasi input dan menghasilkan outputnya. Ini adalah gaya definisi umum untuk suatu proses hukum menurut secara rinci. Di dalam setiap komoditas harus terkola input dan berikan output. Ini sebenarnya tergambar di gambar 51. Ya, Anda nanti ketika presentasi harus bisa membreakdown ini semua. Ya, jadi saya sudah meminta Anda untuk menjelaskan, untuk mencari sebuah jurnal ya. Kemudian dari jurnal itu saya minta Anda mendefinisikan proses-prosesnya. Tapi sebenarnya secara lengkapnya ini adalah struktur dari proses COVID-5. Dia akan punya domain. Coba kita gedein lagi. Ya, dia punya domain ya, apakah dia tentang governance atau bicara tentang manajemen. Nanti ada ADM, ada IPO, ada BAI, ada SS, ada MEA gitu ya. Nah, nanti breakdown dari domain itu ada namanya proses. Nah, nanti ada ADM 01, ada ADM 02 gitu ya, ada ADM 03 dan yang lain-lainnya. Juga nanti ada manajemennya. Dari proses nanti ada breakdownnya namanya adalah practice ya. Jadi nanti kodenya adalah ADM 02.03 gitu ya. Nah, ini kalau Anda nanti lihat deskripsi yang Anda jadikan referensi, Anda harus bisa mengidentifikasi ini. Mana domainnya, mana prosesnya, mana praktisnya gitu ya. Sampai pada level activity-nya, ya, menjalankan apa, aktivitasnya apa. Ya, seperti itu. Ini ibaratnya lengkapnya gitu ya. Nah, nanti ini adalah ya, ini lengkapnya ya. Silakan Anda pelajari. Ini dikatakan sebagai proses reference model. Ya, jadi ada namanya proses reference model ya. Jadi di sini ada, coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 proses ya, ada 30 proses. Tapi nanti yang deskripsi disesuaikan mau ambilnya yang mana gitu ya. Jadi kalau kita bicara proses, ini prosesnya. Ya, nanti minggu depan kita bahas detailnya ya. Ya, oke, kita lanjut aja. Ya, pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup berbagai peran ya. Secara khusus, COVID-5 masing-masing menyediakan bagian rasi untuk 26 peran. Ya, ini ada di tabel 55 ya. Ini ya, ini ada bisnis, ada board, ada CEO, ada CFO. Ini bagian bisnisnya, ini bagian IT-nya ya. Bicara tentang proses ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi ya. Silakan Anda pelajari lagi. Ini IT ya, bukan dia ya. Saya nggak tahu detailnya ya. Oke, kemudian di sini ada namanya goal ya. Coba kita bahas. Ya. Ada namanya goal. Ya. Each process in the COVID-5 ya. COVID-5 enabling process ya, manual. Describe process, describe goal with metric that enable measurement. Coba. Di sini bicara tentang manual ya. Nah, bicara tentang goal, bicara tentang manual, namanya adalah COVID-5 manual enabling process.
Ya, dia akan menjelaskan goal dari setiap proses. Kemudian dengan metric that enable measurement of the achievement of goal. Ya, oke, coba kita lihat. Udah ada belum tadi? Sini ya. Ini ada belum proses ya. Ini dia metriknya. Ya, coba kita lihat dokumennya deh. Yang tadi nih lagi bicara tentang ya. Tadi sedang bicara tentang manual COVID 5 enabling proses ya. Kemudian tadi sedang bicara tentang metrik ya. Ini Anda sudah beberapa poin sudah Anda sampaikan ketika presentasi ya. Oke, jadi di sini sedang bicara metriknya ya. Metric the enable measurement of the achievement of goal. Jadi pertanyaan-pertanyaan adalah di sini. Ya, kita punya enterprise goal sample metric. Ini bicara tentang enterprise goal-nya, cara mengukurnya gitu ya. Kemudian ini ya. Ini ada IT related goal metric ya. Di sini ada cara pengukurannya ya. Percent of enterprise static goal and required support by IT static goal. Ya, ini detailnya. Kemudian ini lengkap banget ini ya. Ya, nanti kita bahas ya. Are stakeholder need address, are enable goal achieve ya. Kemudian di sini coba kita lihat di sini ada. Ini semua ada di bukunya ya. Ini referensinya ini. Nah, ini dia ya. Ini contoh dokumennya ini. Ya. Oke, ini metrik dari setiap prosesnya. Ya. Ini dokumennya namanya adalah apa tadi? Ini kayaknya udah saya upload sih ya. COVID 5 enabling process ya. Di sini ada metrik cara pengukurannya ya. Jadi di sini ada IT related goal ya. Di sini kemudian ada related metriknya. Misalnya contohnya ini banget ya. Itu sekali. Ya, ini ada ini sampai activity ya. IDM 0103 monitor the governance system. Ya, monitor the effectiveness of the government of the enterprise of IT. Ya, kemudian ini activity-nya, assess the effectiveness-nya. Ini nanti Anda harus cari di skripsinya ya. Sampai sedetil ini enggak. Kalau di sini dokumen di sini dibahas semua ya. Oke, ini masuk pada IDM 02 ya, answer benefit delivery. Ini bicara tentang proses description-nya, ada proses purpose statement-nya, ada IT related goal-nya, ada related metric-nya. Ya, beberapa saya lihat sudah ada sih seperti ini ya kemarin ya. Ini ada rasi chart-nya. Siapa yang bertanggung jawab ya. Ini apa namanya aktor-aktornya yang terlibat. Kemudian dia melakukan apa gitu ya. Ya, di sini ada konsep rasi ya. Oke, ya.
Ya, ini detail banget ya. Ya, namanya adalah ini coba saya share di ini kayak dokumen wajib nih salah satunya ya. Ini kemudian information sama yang itu cara mengukur metriknya ya. Setidaknya 3 dokumen itu harus Anda miliki. Ya, oke. Ini ya tadi yang COVID-5 enabling process ya. Kemudian tadi yang saya bilang ini ya proses assessment model ya. Ini juga bicara tentang bagaimana mengukurnya ya. Ya. Kok ada jam 10 lagi ya? Ya, oke. Ya, itu proses ya. Jadi bicara tentang proses juga banyak di sini poin-poinnya. Ya, silakan Anda baca juga ya. Saya pakai bahasa Indonesia juga ya. Ini dia nih. Process goal should be intrinsic ya. In that they conform to good practice ya. Indonesia-nya apa? Tujuan proses harus intrinsik ya, karena sesuai dengan praktik yang baik ya. Khususnya akurat dan sesuai dengan aturan internal dan eksternal ya. Oke, ya silakan nanti dibaca deh ya. Kayaknya saya dikejar waktu. Ini poinnya udah saya sampaikan. Kita lanjut aja ke yang nomor 3. Kita ambil cepatnya aja ya. Ya, yang berikutnya kita bicara tentang enabler yang ketiga ya, enabler proses. Nanti silakan dibaca ya. Sebagian udah Anda pahami ketika presentasi. Ya, kita masuk ke enabler ketiga, itu bicara tentang organizational structure ya. Enabler ini cukup sederhana dan menjelaskan faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan ketika menyusun organisasi. Ya, nanti Anda lihat sebuah enterprise memiliki struktur organisasi ya, breakdown dari internal stakeholder-nya. Oke. Ya, pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat digunakan dan mereka membagi berbagai peran yang mencakup pengambilan keputusan ya. Ini stakeholdernya dalam bentuk organisasi, struktur organisasi ya. Nanti saya lihat poin-poin pentingnya aja deh. Oke, di sini kita masuk di good practice-nya aja. Oke, ini good practice dari organizational structure ya. Di sini dikatakan the good practice needed here are well established across most enterprise already. But to summarize, they are. Jadi bicara tentang struktur organisasi, good practice-nya yang pertama adalah the operating principle, ya, particularly staffing rule, frequency of meeting and documentation. Ya, jadi good practice-nya adalah prinsip-prinsip operasi, ya, staffing-nya seperti apa pembagiannya. Di sini ada frekuensi pertemuan dan dokumentasi yang terkait tentang struktur organisasi. Yang poin kedua adalah the composition in terms of internal and external stakeholder ya. Oke, silakanlah dibaca aja lah ya. Saya pikir nggak terlalu sulit. Komposisi pemangku kepentingan ya, internal dan stakeholder ya. Jadi nanti Anda lihat aja di skripsinya struktur seperti apa. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Berikutnya bicara tentang culture, ethics sama behavior ya. Coba kita bahas lah ya. Particular stakeholder for this enabler are those responsible for defining, implementing, and enforcing desired behavior in terms of rule and norm. Yang bertanggung jawab ya
untuk mendefinisikan, menerapkan dan menegakkan perilaku yang diinginkan adalah HRD ya, bagian Human Resource Department. Ada manajer risiko, ada manajer kepatuhan, staf hukum, dan lain-lain. Coba kita lihat poin-poin pentingnya aja. Oke, ini goalnya. Organizational ethic based on desired enterprise value described in ethic. Jadi organisasi memiliki etika, ya. Kemudian berdasarkan nilai-nilai yang diinginkan oleh enterprise dan juga berdasarkan dari prinsipal. Kemudian di sini juga ada personal ethic, ya, ada etika personal. Itu berdasarkan person life and feeling, ya. Misalnya adalah social background, agama, ethnicity, di mana mereka tinggal, nilai yang mereka gunakan, apakah secara lingkungan atau human right, ya, or are forced to adopt based on their role, ya. Jadi di sini bicara tentang etika, ya, bicara tentang etika, ya. Jadi nanti ibaratnya apakah dia etikanya berdasar nilai-nilai etika yang mereka junjung adalah berdasarkan agamanya, berdasarkan sosial background-nya, berdasarkan etnis tertentu, atau etika, karena kalau kita bicara etika, ya, etika itu bicara tentang etika itu bicara tentang apa? Bicara tentang good sama evil gitu, ya. Nah, good ini kadang-kadang tidak bernilai sama gitu, ya. Di satu tempat itu katakanlah bagus, tapi tempat lain itu biasa aja gitu, ya. Apakah berdasarkan tadi, ya, mereka tinggal gitu, ya. Kalau di tempat sini sama sana di luar negeri mungkin etikanya berbeda gitu, ya. Di sini juga ada individual behavior that include ethic collectively make up the enterprise culture. Jadi enterprise culture berdasarkan individual behavior. Nah, silakan Anda baca, ya. Etika organisasi berdasarkan nilai-nilai perusahaan yang diinginkan, yang diungkapkan dalam prinsip-prinsipnya. Etika pribadi berdasarkan kehidupan dan perasaan seseorang, misalnya latar belakang sosial, agama, etnis, tempat tinggal, pandangan yang dianut, ya, apakah lingkungan hidup, atau hak asasi, atau dipaksa untuk mengadopsi berdasarkan peran mereka, ya. Misalnya etika profesi kedokteran gitu, ya, atau advokat gitu, ya, atau yang lain-lain. Perilaku individu yang mencakup etika secara kolektif membentuk budaya perusahaan. Perilaku individu mencakup ambisi pribadi, tetapi hubungan interpersonal dan kemampuan untuk memetik kebijakannya. Perilaku yang sangat penting berkaitan dengan selera perusahaan terhadap risiko dan cara perusahaan yang menangani hasil negatif. Praktik yang baik adalah belajar dari hasil negatif dan melakukan perbaikan daripada menyalahkan individu atau perilaku mereka. Ini etika, ya. Berikutnya, ya, di sini ada good. Saya bahas good practice-nya aja. Good practice-nya adalah regular communication, atau kita lihat bahasa Indonesia-nya aja. Komunikasi reguler di seluruh perusahaan untuk mendorong pemangku kepentingan, ya. Silakan dibaca. Meningkatkan kesadaran akan perilaku yang diinginkan oleh perilaku teladan, ya. Jadi ada contoh baik dari atasan gitu, ya. Kemudian yang berikutnya mendorong perilaku yang diinginkan dengan menggunakan insentif dan pencegah, ya. Jadi ada bonus lah, ya, ada insentif, ya. Kemudian juga ada penalti, ya, ada hukuman ketika etika. Ini bicara tentang etika, ya, bukan bicara tentang hukum, ya. Oke, saya pikir udah bisa Anda baca. Information agak panjang, ya, tapi silakan Anda baca aja deh. Saya pikir di sini jelas, ya. Ini bicara tentang, ini juga keluar nanti nih. Ini keluar di kuisnya, ya. Bicara tentang intoxiquality, ya. Kita bicara tentang informasi di sini. Ya. Di sini ada yang namanya semiotik, ya. Ya, tapi saya pikir saya nggak bahas detail. Silakan Anda baca aja lah, ya. Saya sudah sediakan Inggrisnya sama bahasa Indonesianya. Ya. Nanti dikenal konsep namanya Morris Semiotic Model
Ada sintaktik, ada semantik, sama pragmatik ya. Ini cara penulisannya, ini maknanya, ini cara penggunaannya gitu ya. Di sini juga dibahas ada namanya semiotic ladder ya. Tapi saya pikir silakan Anda baca aja, panjang banget kalau saya jelaskan. Ini ada contoh-contohnya. Kemudian ya, udah ya. Kita masuk poin ke terakhir nih. Ya, ini mungkin saya agak bahas dikit ya. Di sini ada enabler ke-6 ya. Ya, enabler ke-6 bicara tentang services, infrastructure, and application. Dua enabler terakhir. Di sini katakan IT services deliver outcome to business ya. Jadi perusahaan akan menyediakan service. Jadi kemudian IT service are construct. Jadi IT service itu dibangun dari infrastructure and application. Infrastruktur itu bisa hardware, ya, bisa server, bisa router, bisa desktop, bisa laptop, bisa kabel, bisa juga tidak hardware tapi operating system, ya, sistem operasi. Tapi infrastruktur juga bisa facility, ya, bicara tentang building, bicara tentang power, ya, listrik, bicara tentang air conditioning dan lain-lain. Untuk data center. Jadi enabler ke-6 kita bicara tentang service yang disediakan oleh bisnis, ya. IT service ini ibaratnya didukung oleh infrastruktur ya, ini seperti tadi. COVID-5 use the term service capability to mean the combination of service, infrastructure, and application. Yaitu namanya service capability. Ya, oke. Silakan sisanya dibaca. Saya masuk ke yang terakhir. Yang terakhir bicara tentang people ya. Bicara tentang people, skill, and kompetensi. Clearly, to deliver any of the other enabler, enterprise need people with appropriate skill and competency. Ya. Jadi untuk menjalankan semua tadi, maka enterprise itu membutuhkan orang-orang yang memiliki skill, yang memiliki kompetensi, gitu ya, yang memiliki ijazah, yang memiliki sertifikasi, yang memiliki, ya kalau kita bicara ini bicara tentang people, skill, sama kompetensi ya, kompetensi gitu ya. Kalau kita bicara di sini ada knowledge gitu ya. Di sini kita bicara tentang skill gitu ya. Di sini kita bicara attitude gitu ya. Biasanya perusahaan melihat ini, bagaimana skillnya, bagaimana knowledge-nya, bagaimana attitude-nya. Yang biasanya ada sebagian orang yang punya skill, attitude-nya kurang bagus ya, karena mereka pikir mereka bisa gitu ya. Ada yang punya knowledge bagus, skill bagus, ya attitude-nya kurang bagus ya. Ada orang punya attitude bagus, ya, skill-nya bagus, tapi knowledge-nya kurang, ya. Tapi yang dibangun, yang dicari adalah tiga-tiganya ini. Ada knowledge, ada skill, sama attitude, ya. Karena attitude itu penting, ya. Di sini kita tadi bicara tentang etika, kita bicara tentang behavior, kita bicara tentang culture, ya. Ini bicara tentang attitude, gitu ya. Jadi orang itu tidak hanya dilihat dari skill-nya saja, tidak dilihat dari knowledge-nya saja, juga dilihat dari attitude-nya. Bagus apa enggak attitude-nya, ya. Jadi orang ketika melihat, oh skillnya bagus, knowledge-nya bagus, attitude-nya bagus, oke, kita ambil, jadikan karyawan gitu ya. Oke. Ya, oke, kita bahas di sini ya. Ya, di sini ada untuk memenuhi tingkat keterampilan yang dibutuhkan, orang perlu dilatih ya, atau yang direkrut atau dicari lah ya. Secara berkala penting untuk mengevaluasi kembali keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, biasanya perusahaan punya pelatihan, punya rekrutmen ya, punya mencari lah tenaga kerja yang baru ya. Seiring berjalannya waktu, beberapa keterampilan dan kompetensi adalah tidak lagi diperlukan.
Sehingga orang yang tidak memiliki keinginan untuk mengubah keterampilan, mereka perlu berlebihan. Ya, ini ibaratnya skillnya ya. Ya, oke. Di sini ada final paragraph ya. Good practice require good practice are to define the role in terms of skill and competency. That is often conducted by the creation of formal job description ya. However, a more detailed understanding of IT skill level can be expressed in terms of skill category ya. This has been particularly well expressed by the skill framework of for the information. Ada dokumen yang bicara tentang skill-skill yang ada di IT ya. SFIA ya, silakan Anda cari. Di situ dikenal ada 96 professional IT skill. Ya, jadi ada bagian-bagiannya yang bicara tentang pekerjaan di IT lah. Organized in six category, ya, each of which has several category. Ya, oke. Ini hanya bicara tentang ada SFIA, ya, mendefinisikan 96 keterampilan TI profesional. Ya, silakan Anda cari. Disusun dalam 6 kategori. Coba kita lihat. Ya, 5 menit lah. Begitu saya mau minta tolong sesuatu. Ini dia ya. Coba kita bisa akses nggak? Ya, oke. Ternyata dokumennya mana tadi? Oh, download dulu ya.